Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari al-wadi'ah dan al-mudharabah. Yang pertama yaitu al-wadi'ah. Al-wadi'ah sendiri merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpannya atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan dengan sesuai ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian dari al-mudharabah. Al-mudharabah sendiri adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut sahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha yang disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum al-wadi'ah. Yang pertama yaitu dari firman Allah SWT Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian ada firman Allah SWT Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu ada lagi dari firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 283, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, nama saya Hidi Monika dengan NIM 2016-210-265. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum al-wadi'ah. Dan selanjutnya ialah firman Allah Quran Surat An-Nisa keempat ayat 58 yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah menyuruhkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat surat kelima ayat kedua yang berbunyi, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Firman Allah surat An-Nisa yang berbunyi, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Menjelaskan tentang landasan hukum akad mudharabah. Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim, Al-Quran merupakan dasar hukum pertama dalam setiap peraturan manusia menurut agama Islam. Semua sudah diatur dalam Al-Quran dengan detail dan lengkap, termasuk mengenai transaksi secara syariah dan berbagai keuntungannya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan jadilah karunia Allah. Quran surat ke-62 ayat 10. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran surat kedua ayat 283. Yang selanjutnya ialah as-sunnah. Di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirat atau memberikan modal kepada orang lain, dan yang mencampuri gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Erina Amalia Putri dengan NIM 2016-210-474. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis akad wadi'ah. Yang pertama yaitu wadi'ayat al-amanah. Adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan atas kelalaian penerima titipan dan faktor-faktor di luar batas kemampuannya. Dan yang kedua ada wadi'ayat ad-amanah, adalah akad penitipan atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin. Kedua, ada wadi'ayat ad-amanah, adalah akad penitipan atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dan yang kedua ada mudharabah mustaraqah,
yaitu bentuk kerjasama untuk memperoleh bagi hasil sesuai porsi modal yang disetorkan. Dan yang terakhir ada mudharabah muqayyadah, yaitu merupakan jenis akad berbentuk kerjasama antara pemilik dana serta mengelola dana dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan perkenalkan, nama saya Alvin Kurnia dengan NIM 2016 21038. Di sini saya akan menjelaskan produk tabungan bank syariah dengan akad wadiah. Yang pertama yaitu giro wadiah. Giro wadiah adalah giro bank syariah yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yat al-amanah, pihak yang penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang orang yang dititipkan itu. Kemudian yang kedua adalah tabungan wadiah, yaitu merupakan tabungan yang dijalankan dengan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Kemudian dalam pembagian bonus atau hasil dalam akad wadiah, pihak bank tidak menjelaskan berapa persen keuntungan yang didapatkan nasabah, dan pihak bank memberikan berupa bonus secara sukarela sesuai dengan akad. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk bank syariah dengan akad mudharabah. Yang pertama yaitu giro mudharabah, yaitu salah satu alat penghimpun dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pihak penanam dana dan pengelola dana dalam melakukan kegiatan usaha dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, yaitu pas waktu pembukaan rekening giro. Kemudian deposit tabungan mudharabah, yaitu produk penghimpun dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak bisa ditarik melalui cek atau biljet giro. Kemudian deposito mudharabah, yaitu adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan antara nasabah dan bank syariah. Terima kasih.